Oke, kita lanjut soal nomor 12 ya. Soal nomor 12 ya, sebuah trompet berbentuk kerucut. Berapa luas permukaan trompet jika diketahui diameter trompet 40 cm dan panjangnya 15 cm. Oke. Pertama kita harus tahu ya, yang namanya trompet itu tidak ada tutupnya, ya kan? Berarti kita hanya disuruh mencari luas selimut saja, ya kan? Kita cari luas selimut berarti ya. Rumusnya apa sih luas selimut itu? Pi kali R kali S, ya kan? Nah, di sini kita yang belum ada S-nya ya. S-nya nih belum ada, berarti kita cari S-nya dulu ya. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari S itu kan berarti panjang tengahnya ya. Itu berarti Pitagoras kan ya. Berarti di sini kita lihat ini kan diameternya adalah 40 ya. Berarti kan kalau trompet itu seperti ini ya. Nah, ini trompet nih. Ini panjangnya diameternya 40. Kita mau nyari ini tengahnya nih ya. Berarti kalau kita gambarkan nih seperti ini. Ya, berarti di sini adalah 20, lalu di sini adalah 15. Berarti di sini berapa? Kan gitu ya. Nah, berarti di sini polanya adalah 3 4 5 ya. Berarti di sini 15 dibagi 3 adalah 5 ya. Lalu 20 dibagi 4 adalah 5 ya kan? Berarti di sini 5 dikali berapa? Dikali 5 ya. 5 kali 5 berarti 25 ya. Berarti di sini S-nya sama dengan 25 ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan cari luas selimutnya ya. Berarti luas selimut sama dengan ya Pi kali R kali S ya. Berarti di sini kita masukkan 3,14 dikali tadi jari-jarinya berarti 40 bagi 2 ya, berarti 20 ya, dikali 25 ya untuk S-nya, sama dengan 3,14 dikali 20 kali 25, berarti 2 kali 25 adalah 50 tambah 01 ya, sama dengan, nah berarti ini angkanya komanya kita geser ya, 1 2. Berarti ini juga kita coret 1 2, berarti 314 dikali 5 ya, berarti 314 kali 5 itu adalah 1570 cm persegi. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Tentukan volume bola jika diketahui keliling bola adalah 132 cm ya. Nah, volume bola itu rumusnya gimana? 4/3 ya kan, dikali Pi R pangkat 3. Nah, ini untuk volumenya ya. Berarti kita harus mencari jari-jari ya, supaya kita dapat menghitung volume. Nah, kita di sini ya, untuk kelilingnya dikasih tahu nih 132, berarti kita harus nyari jari-jari dari keliling ini ya. Keliling bola itu gimana? Keliling bola itu rumusnya adalah 2 pi r ya. Berarti di sini kelilingnya berapa? 132 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali r ya. Nah, ini kita bisa kali silang, 132 dikali 7 sama dengan 2 dikali 22 dikali r ya. Berarti di sini 132 dikali 7 adalah 924 ya. Sama dengan 2 dikali 22 adalah 44 R ya. Berarti di sini R sama dengan 924 dibagi 44. Berarti R sama dengan 21 ya. Nah, setelah itu baru kita nyari volume ya. Berarti volumenya ya, rumusnya adalah 3,4/3 dikali Pi, berarti 22/7 dikali R, R nya berarti 21/3
pangkat 3 ya, 21 kali 21 kali 21 maksudnya begitu ya. Nah, yang bisa kita sederhanakan ya. Berarti di sini 21 dibagi 7 itu adalah 3 ya. Lalu 21 dibagi 3 adalah 7 ya. Berarti volumenya sama dengan 4 dikali 22 dikali 3 dikali 7 dikali 21. Berarti 38.808 cm kubik. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, mudah sekali ya adik-adik ya. Siap. Kita lanjut soal nomor 14 ya. Berikutnya soal nomor 14 ya. Luas permukaan sebuah bola adalah 5.544 cm persegi. Diameter bola adalah, nah, untuk mencari ini kita harus cari jari-jarinya berarti ya. Berarti di sini kita tahu bahwa luas permukaan sebuah bola itu rumusnya adalah 4 dikali pi r pangkat 2 kan gitu ya. Berarti di sini luas permukaannya kan sudah diketahui yaitu 5.544 sama dengan 4 dikali, berarti di sini kita pakai 22/7 saja ya. 22/7 dikali R pangkat 2 ya. Nah, di sini kita kalikan silang ya. Berarti kita bagi saja ya. Kita bagi saja 4-nya loncat ke sini ya. Berarti 5.544 yang tadinya kali loncat sama dengan menjadi bagi. Berarti bagi 4 di sini berarti 22/7 dikali R pangkat 2 ya. Nah, setelah itu berarti 5.544 kita bagi 4 ya. Berarti itu jadinya 1.386 ya. Sama dengan 22/7 dikali R pangkat 2 ya. Nah, R pangkat 2 sama dengan 1.386 dibagi 22/7. Berarti dibalik ya. 1.386 dibagi 22/7 berarti dibalik, 7-nya di atas dikali 7/2 ya. Berarti sama dengan di sini 441 ya. Di sini berarti jari-jari R pangkat 2-nya adalah 441. Karena kita mau nyari R, berarti kita akarkan 2, 441. R sama dengan 21 berarti ya, 21 R-nya. Nah, di sini yang kita mau cari adalah diameter bola ya. Berarti diameter bola sama dengan 2 dikali R ya. Berarti 2 dikali 21 sama dengan 42 cm. Jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 15. Sebuah tempat air berbentuk tabung dengan diameter 1 meter dan tingginya 40 cm. Yang telah terisi air penuh ya. Kemudian air tersebut diambil untuk menyiram tanaman sebanyak 100 liter air. Berapa sisa air dalam tempat air tersebut? Nah, di sini satuannya liter ya yang ditanyakan. Oke, kita bahas ya. Pertama, kita harus tahu dulu ya, diketahui berarti di sini diketahui. Pertama itu diameternya adalah 1 meter ya, 1 meter. Sedangkan yang tadi tingginya satuannya cm, berarti kita pindahkan ke cm ya. Berarti 1 meter ke cm adalah dikali 100, berarti 100 cm. Oke. Lalu berikutnya kita harus cari jari-jarinya ya. Berarti jari-jarinya adalah 100 dibagi 2 kan ya. Berarti 50 cm. Oke, lalu tingginya tadi sudah disebutkan adalah 40 cm. Oke. Lalu air yang sudah diambil, itu tadi berapa? 100 liter ya. Nah, atau sama saja dengan 100 desimeter kubik ya. Nah, untuk mengetahui itu maka kita harus mencari volumenya dulu ya. Berarti kita cari volume secara keseluruhan ya. Rumus volume tabung itu adalah
berarti luas alas kali tinggi ya, berarti pi R kuadrat dikali tinggi sama dengan ya, karena yang diketahuinya itu 50 ya jari-jarinya dan tingginya itu 40 cm, berarti kita pakai yang 3,14 saja ya. 3,14 dikali 50 dikali 50 dikali 40 ya, sama dengan, berarti di sini 5 kali 5 25 kali 4 berarti 100 ya, berarti 3,14 dikali 100 ditambah nolnya 3 ya, berarti kali 100.000 ya, berarti sama dengan nolnya geser 1 2, ini nolnya kita coret 2, berarti 314 ditambah nolnya 3, berarti 314.000 ya. Nah, ini kita ubah dalam bentuk ini kan sentimeter kubik ya. Sedangkan di sini kalau liter itu desimeter kubik kan, kita berarti pindahkan ke desimeter kubik. Nah, berarti di sini dikurangi 1000 ya. Berarti jawabannya adalah berarti setelah dikonversikan jadi 114 desimeter kubik. Nah, tadi ya air yang sudah dipakai itu kan 100 desimeter kubik ya. Berarti air yang masih ada sama dengan 314 dikurangi 100, sama 100 ini air yang sudah dipakai ya. Berarti airnya tinggal 214 liter. Jawabannya 214 liter ya adik-adik ya. Di sini jawabannya tidak ada ya. Harusnya kan 214 liter. Kita bikin jawaban baru yang E ya, sama dengan 214 liter. Oke. Kita lanjut soal nomor 16 ya. Sebuah makanan akan dikemas ke dalam kardus berbentuk balok berukuran 20 dikali 8 dikali 5. Jika disediakan kardus ukuran 60 kali 60, berapa makanan yang dapat dikemas kardus? Oke. Oke, adik-adik, di sini ya perhatikan ya. Di sini kan makanannya itu dikemas ya dalam bentuk kardus balok ya. Ukuran 20 kali 8 kali 5. Berarti kita cari volumenya dulu ya, volume makanan. Itu berarti kan 20 kali 8 kali 5 ya, sama dengan berapa? 20 kali 5 adalah 40, berarti 400, 20 kali 5 berarti 2 kali 5 10, 10 tambah 0 berarti 100, 100 kali 8 adalah 800 cm kubik ya kan. Nah, sedangkan volume kardusnya ya, volume kardus itu sama dengan 60 kali 60 kali 60 ya. Kenapa? Karena kardusnya berbentuk persegi kan gitu ya. Berarti sama dengan di sini 6 kali 6 kali 6 adalah 216 tambah nolnya 3. Nah, berarti 216.000 ya. Nah, di sini berarti ya yang bisa masuk ya berarti 216.000 ya dibagi 800 sama dengan, ini kita bisa coret, ini kita coret berarti 2160 dibagi 8 adalah 270 pak ya. Di sini jawabannya tidak ada ya, harusnya 270 pak ya. Karena nggak mungkin kalau luas kardusnya itu ukuran 60 kali 60. Berarti kan itu cuman alasnya saja ya. Nggak mungkin bisa dimasukkan gitu. Makanya kakak kali 60 kali 60 kali 60. Sini nggak ada jawabannya, jadi jawabannya 270 pak ya. Oke, kita lanjut soal nomor 17 ya. Lalu berikutnya soal nomor 17 ya. Hitunglah luas permukaan bangun ruang di samping ya. Berarti kalau di sini ada bentuk kubus dan setengah bola ya. Kita cari dulu luas permukaan kubus ya. Itu sama saja dengan 6 kali sisi pangkat 2 kan ya. Berarti di sini 6 dikali 40 dikali 40
sama dengan berarti 4 kali 4 16, 16 kali 6 96, tambah nolnya 2 ya, berarti 9600 cm persegi ya. Dan kita cari setengah luas bola ya. Luas permukaan bola sama dengan, karena dia setengah kita kali setengah ya, setengah dikali 4 dikali 3,14 dikali, berarti ini jari-jarinya berapa nih ya. Karena jari-jarinya itu sama dengan sisi kubus 40 ya, diameternya ya. Berarti kalau diameternya itu sama dengan sisi, berarti diameternya itu 40 ya. Karena sisinya juga 40. Berarti kalau jari-jari adalah 40 bagi 2 ya, berarti 20. Berarti jari-jarinya adalah 20 ya. Berarti dikali lagi 20 ya. Karena luas permukaan bola adalah 4 dikali pi dikali r pangkat 2 ya. Ini kita bisa sederhanakan, 4 bagi 2 adalah 2 ya, sama dengan berarti 20 kali 20 adalah 400, 400 dikali 2 adalah 800, 800 dikali 3,14, berarti nolnya geser ya, berarti 8 dikali 314 ya, berarti 2514 cm persegi ya. Oke, setelah itu ya kita harus hitung luas lingkarannya ya. Kenapa? Karena nantinya ini akan dikurangkan dengan luas lingkaran yang ini ya, atau luas lingkaran alas yang ini ya. Nanti kan ini tidak disebut dalam permukaan kan ya. Berarti luas lingkarannya sama dengan ya kan 3,14 dikali 20 dikali 20 ya, sama dengan ya, berarti di sini 20 kali 20 adalah 400, 400 dikali 3,14 berarti 1256 ya, 1256 cm persegi ya. Berarti luas permukaannya sama dengan ya. Nah, di sini kita lihat luas permukaan dari kubus ya, berarti 9600 ya, dikurangi ya kan. Nih luas lingkaran yang ini, karena kan dia nggak kehitung ya, berarti 1256 ya kan. Nah, setelah itu ditambah luas permukaan lingkaran. Berapa luas permukaan setengah bola? Berarti berapa luas permukaan setengah bola? 2512 ya. Oh iya, berarti ini 2512 ya, bukan 14 ya. Nah, berarti sama dengan ya, berarti di sini 9600 dikurangi 1256 ditambah 2512 adalah 10.856 cm persegi. Berarti jawabannya adalah B ya. Oke adik-adik, yang perlu dicermati di sini, yang pertama selain kita harus tahu rumus ya, juga harus lebih teliti ya adik-adik. Karena kakak juga kadang-kadang kalau salah tulis atau salah ngitung, itu nggak bakalan ketemu jawabannya ya. Jadi harus lebih teliti ya adik-adik ya. Oke, semangat terus adik-adik. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ya. Kita lanjut soal nomor 18 ya. Lalu berikutnya nomor 18 ya. Ibu mempunyai botol minuman berbentuk gambar di samping. Berapa luas permukaan? Oke. Kita lihat ya, di sini ada dua buah bangun ruang. Pertama tabung yang besar, kedua tabung yang kecil. Oke. Yang harus kalian pahami bahwa yang namanya luas permukaan itu yang dihitung hanya luas permukaannya saja ya. Berarti yang kita hitung adalah luas permukaan tabung yang besar ditambah luas permukaan tabung yang kecil, lalu dikurangi alas lingkaran yang ini nih. Ini kan nggak kepake ya, gitu. Nanti seperti apa pembahasannya? Yuk kita mulai. Nah, pertama kita hitung dulu luas tabung yang pertama ya. Luas tabung atau luas permukaan tabung yang pertama ya.
Di sini kan kita lihat berarti, nah berarti di sini yang harus kita hitung pertama adalah luas alas dan luas tutup ya. Berarti kan ada dua ya, kakak langsung gabung saja, berarti 2 dikali ya kan lingkaran alas sama lingkaran tutup, berarti 22 per 7 dikali, karena tadi diameternya ada 28 berarti jari-jarinya adalah 14 dikali 14 ya, ditambah, ingat ditambah selimut tabungnya ya, selimut tabung berarti 2 dikali ya 22 per 7 ya, dikali ya jari-jarinya tadi berapa, 14 dikali tingginya berapa, 20 ya, berarti sama dengan ya. Nah berarti 2 dikali 22 dikali 2 dikali 14 ya. Berarti di sini 2 dikali 616 ditambah, di sini kan sudah disederhanakan ya, 14 bagi 7 2, berarti 2 dikali 22 adalah 44, 44 dikali 2 adalah 88, berarti 88 dikali 20 ya, sama dengan berarti di sini 2 dikali 616 itu adalah 1232 ya, ditambah 88 dikali 20 itu adalah 1760. Kita jumlahkan dapat 2992 cm persegi ya. Lalu kita cari luas tabung yang kedua atau tabung yang kecil ya. Di situ berarti karena tidak ada apa namanya alas ya, tabung yang kecil itu kan tidak ada alasnya ya. Berarti kita hitung tabung tutupnya saja ya, berarti kita tidak usah kali 2 seperti yang tabung pertama ya, tapi langsung saja luas lingkarannya, berarti 22 per 7 dikali 7 karena diameternya 14 tadi ya, berarti kan tadi jari-jari yang besar itu adalah 14, sedangkan dia jari-jari yang besar itu sama dengan diameter tabung yang kecil ya kan, berarti jari-jarinya adalah setengah dari jari-jari yang besar. Berarti tadi jari-jari yang besar itu 14, berarti jari-jari yang kecilnya adalah 7, berarti 7 dikali 7 ya. Lalu setelah itu ditambah luas selimutnya ya, berarti luas selimutnya adalah 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali tinggi tabungnya berarti 5 ya, berarti sama dengan coret-coret 22 dikali 7 adalah 154 ditambah coret-coret berarti 2 dikali 22 adalah 44, 44 dikali 5 adalah 220 sama dengan 374 cm persegi. Oke. Nah, setelah itu kita hitung luas alas tabung yang kedua tadi ya. Karena kan tadi tidak pakai tutup, tidak pakai alas kan ya. Berarti yang kecil itu adalah 22 per 7 dikali 7 dikali 7 ya, berarti sama dengan coret-coret 22 dikali 7 adalah 154 cm ya. Nah berarti ini sudah kita cari semua ya, berarti luas permukaannya sama dengan luas tabung pertama atau luas tabung yang besar berarti 2992 ya kan, ditambah tabung yang kecil berarti 374 ya kan, dikurangi kan tanpa alas ya, tanpa alas tabung yang kecilnya kan, berarti dikurangi luas lingkarannya tabung yang kecil berarti 154 ya, sama dengan berapa jadinya, 3212 cm persegi ya. Jawabannya 3212 ya adik-adik. Berarti di sini jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut nomor 19 ya. Ya, lalu nomor 19, volume air kolam renang seperti gambar di samping adalah, nah perhatikan adik-adik ya, di sini itu kan kolam renangnya tambah ke sini tambah dalam ya, tambah ke sini tambah dalam. Biar kita tidak bingung ya, kita bagi dua saja untuk bangun ruang ini ya atau kolam renangnya ya.
Nah, yang pertama ini kita coba dijadikan dua bagian ya. Kita jadikan dua bagian. Nah, pertama yang atas ya itu adalah balok ya. Jadi yang pertama volume balok ya, yaitu yang ini ya. Panjangnya itu adalah 20 ya kan. Lalu tingginya adalah 10 ya kan. Lalu lebarnya juga 10 ya. Lalu yang bawah ya, ini adalah prisma segitiga kan gitu ya. Prisma segitiga berarti untuk volumenya adalah volume prisma segitiga ya. Ini kan bentuknya segitiga, itu adalah setengah alas kali tinggi ya. Berarti alasnya berapa ya? Di sini alasnya berarti 10 cm kan ya. Berarti 100 cm. Berarti di sini 100 cm ya. Tingginya adalah 10 kan gitu ya. Berarti di sini luas alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi ya. Di sini ya kita alasnya adalah 100 cm ya. Alasnya adalah 100 cm. Berarti ininya 20 ya, bukan 10 ya. Karena kan sama dengan tinggi ini ya. Berarti alasnya adalah 10, tingginya adalah 20 ya. Atau kita jadikan meter ya, jadikan meter berarti ini jadi bukan 10 ya, tapi 1 ya, karena 100 cm itu sama dengan 1 meter, berarti ini 1 ya, maaf, ini kakak hapus ya. Berarti di sini alasnya itu 1, tingginya 20 dibagi 2, terus tinggi tinggi prismanya berarti yang ini ya, ke sini berarti kan 10 meter, berarti dikali 10 ya, sama dengan, berarti ini kita bisa coret berarti 5 ya, berarti ini 100, sedangkan yang ini adalah 2 dikali 10 dikali 10, berarti berapa? 200 ya. Oke, perhatikan dulu yang ini, takut kakak salah ya. Di sini ternyata ininya berarti 10 ya untuk apa namanya, tingginya ya, itu bukan 10 ya, tapi 1 ya, tapi 1. Kenapa? Karena di sini 100 cm sama dengan 1 meter kan ya. Berarti di sini 20 dikali 10 kali 1 berarti 200 ya. Berarti di sini volume bangunnya adalah sama dengan 200 ditambah 100 sama dengan 300 ya. Jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut soal nomor 20 ya. Soal nomor 20, Pak Doni mempunyai 20 liter susu. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah seperti berikut. Nah, ini ada balok ya. Lebarnya 5. Terus panjangnya juga 5, tingginya 10 ya. Lalu jika tiap wadah dijual dengan harga 5.000, berapa hasil yang didapat Pak Doni selama menjual susu yang dimilikinya? Berarti ini kan 20 liter itu volume secara keseluruhan ya. Berarti kita juga harus nyari volume balok ini ya, karena dia susunya mau dimasukkan kan. Berarti volume balok ya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 5 kali 5 kali 10, sama dengan 5 kali 5 25 kali 10 adalah 250 cm kubik ya. Nah, berarti di sini karena susunya itu adalah 20 liter ya. Berarti kita coba ganti ke mililiter ya, karena kalau susu itu kan biasanya satuannya mililiter ya. Berarti di sini 250 cm kubik itu ya, kalau adik-adik tidak tahu itu sama dengan 250 mililiter adik-adik ya. Dan di sini total susunya itu kan ada 20 liter. Berarti 20 liter ke mililiter itu dikali berapa adik-adik? Dikali
1000 ya, berarti 20.000 mililiter ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke. Nah, setelah itu ya, untuk jumlah wadahnya ya, berarti kita bagi ya. Jumlah wadah sama dengan 20.000 dibagi 250 ya. Ini 250 ya. Kakak hapus deh biar jelas. 250 coret ya, berarti 2000 dibagi 25 itu berarti 80 ya. Dapat 80 wadah ya. Nah, di sini satu wadahnya itu 5000. Berarti di sini hasilnya sama dengan 80 dikali 5000 ya, sama dengan 8 kali 5 adalah 40, tambah nolnya 4, 1, 2, 3, 4, berarti 400.000 ya. Jadi dapatnya adalah 400.000 dari penjualannya. Oke, itu untuk soal nomor 20 ya. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya soal nomor 21 ya. Soal nomor 21 ini esai ya sepertinya ya. Oke, tidak apa-apa, kita bahas saja ya. Soalnya adalah hasil volume hitunglah volume bangun ruang berikut. Oh, berarti di sini volumenya ya. Berarti caranya kita harus menghitung volume tabung dan juga volume bola ya. Di sini berarti volume tabung dulu kita hitung ya. Volume tabung itu rumusnya adalah PR kuadrat dikali tinggi ya. Berarti di sini karena 14 kita pakai 22/7 saja ya. 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali tinggi. Nah, tingginya berapa nih ya? Dari ujung sini ke ujung sini kan 48. Sedangkan berarti kan ini ada batasnya ya. Ini ada batasnya, ini juga ada batasnya. Berarti ini dari sini ke sini itu sama dengan 14 kan? Sama dengan 14. Berarti ini dikurangi 14, ini dikurangi 14. 14 tambah 14 adalah 28 ya. Berarti 48 dikurangi 28 adalah 20. Berarti tinggi yang ini adalah 20 dikali 20 ya. Berarti 14 bagi 7 adalah 2. Berarti 22 dikali 2 itu adalah 44 ya. Lalu dikali 20 berarti 880 dikali 14 berarti jadi 12.300. Oh sorry. Iya ya, betul ya, 12.320 cm kubik ya. Ini untuk volume tabung ya. Volume tabung FT ya, volume tabung. Lalu berikutnya volume bola atau FB ya. Nah, untuk volume bola sendiri rumusnya adalah 4/3 dikali PR kuadrat ya. Berarti di sini 4/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Ini kita coret ya, sama dengan berarti di sini ada koma-komanya ya. Berarti kita hitung dulu. 4 dikali 22 dikali 7 itu 616 dibagi 3 ya, sama dengan berarti 616 dibagi 3 itu adalah 205,3 ya. 205,3. Nah, setelah itu adik-adik kita bisa jumlahkan semuanya ya, yaitu volume tabung dan volume bola ya. Berarti total volume sama dengan 12.320 ditambah 205,3 ya. Kita tambah berarti 3,52512 berarti 12.000 ya 525,3 cm kubik ya. Itu untuk nomor 21. Oke, kita lanjut soal nomor 22 ya.
Soal nomor 22, Bu Ratri mempunyai madu yang ditaruh dalam tabung dengan diameter 40 cm dan tinggi 10 cm. Kemudian madu tersebut dituangkan ke dalam botol dengan diameter 10 dan tinggi 10. Berapa banyak botol yang berisi madu yang dihasilkan Bu Ratri? Oke, berarti di sini kan ada tabung besar, terus mau dipecah ke tabung kecil ya. Kira-kira ada berapa tabung kecil, kan simpelnya seperti itu ya. Nah, berarti kita harus menghitung dulu untuk tabung yang besar ya. Berarti volume tabung besar atau TB ya. Berarti kan di sini diameternya itu 40, berarti jari-jarinya adalah 20 ya. Volume tabung itu kan berarti PR kuadrat dikali tinggi ya. Berarti di sini kakak pakai 3,14 dikali 20 dikali 20 dikali tingginya adalah 10 ya. Berarti sama dengan di sini berarti kakak geser komanya ya. Komanya geser 1 2, berarti kita coret di sini 1 2 ya. Berarti 314 dikali berapa di sini? 20 dikali 2 ya. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan berarti di sini 20 dikali 2 4. Berarti 4 dikali 314 itu adalah 12.560 ya cm kubik ya. Ini untuk volume tabung yang besar. Nah, sedangkan volume tabung yang kecil itu sama, rumusnya adalah PR kali tinggi ya. Berarti 3,14. Di sini jari-jari yang kecilnya berarti diameternya 10 ya kan. Berarti jadi 5 dikali 5 dikali 5 dikali tingginya adalah 10 ya. Berarti sama dengan di sini 5 kali 5 25 dikali 10 berarti 3,14 dikali 250 ya. Berarti sama dengan 785 cm kubik. Nah, berarti di sini banyak botol sama dengan 12.560 dibagi 785 ya, sama dengan berapa? Sama dengan 16 botol. Oke, seperti itu adik-adik ya. Mudah ya. Sip, kita lanjut soal nomor 23 ya. Soal nomor 23 bisa dilihat di sini, Siti ingin membuat kerangka kubus dengan luas permukaan 1350 cm menggunakan potong bambu. Banyaknya potongan bambu yang harus disediakan Siti adalah berarti kita harus nyari sisi dulu ya. Berarti untuk nyari sisi adalah kita harus tahu dulu rumus luas permukaan tabung ya. Berarti di sini luas permukaan kubus ya, maksudnya ya, bukan tabung ya. Berarti di sini luas permukaan kubus sama dengan ya 6 dikali sisi pangkat 2 ya. Berarti di sini volume luas permukaan kubusnya kan 1350 ya. Nah, berarti sama dengan 6 dikali S pangkat 2 ya kan, seperti itu ya. Berarti di sini S pangkat 2 sama dengan 1350 dibagi 6 ya. Berarti S pangkat 2 sama dengan 1350 dibagi 6 itu adalah 225 ya. Berarti S sama dengan akar dari 225. S sama dengan 15. Nah, ini untuk panjang rusuk ya, untuk panjang satu rusuk. Nah, kita tahu yang namanya kubus ya, itu rusuknya ada berapa? Ada 6 kan gitu ya. Berarti panjang bambu sama dengan sisi dikali jumlah rusuk ya. Berarti di sini 15 dikali 6 sama dengan berapa? Sama dengan 90 cm. Jadi panjang bambunya harus punya 90 cm. Oke, good. Lanjut nomor 24 ya.
Lalu berikutnya nomor 24 ya, luas permukaan bangun ruang berikut. Nah, ini ada bangun ruang trapesium sama kaki ya. Oke, berarti yang harus kita cari pertama adalah luas trapesium yang depan dulu nih ya. Berarti luas trapesium sama dengan, berarti kan setengah ya dikali panjang atas ditambah panjang bawah, berarti panjang atas ditambah panjang bawah ya, terus dikali tinggi ya. Berarti di sini sama dengan ya kan, setengah dikali panjang atasnya berapa? 10. Panjang bawahnya berapa? 22. Berarti ditambah 22. Dikali tingginya berapa? 8 ya. Berarti di sini sama dengan 10 ditambah 22 itu adalah 32 dibagi 2 dikali adalah 8 ya, sama dengan 16 dikali 8 ya, sama dengan berapa? 128. Karena trapesiumnya ada 2, di depan 1 sama di belakang 1, berarti di sini 2 dikali 128 ya, sama dengan berapa? 256 ya. Lalu berikutnya kita harus mencari luas permukaan sisi ya, luas permukaan sisi yang ini nih. Berarti kita harus mencari panjang yang ini kan. Nah, caranya menggunakan pita goras ya. Ini kan berarti kan sama ya, sini sama. Nah, di sini kan 10 ya kan, berarti 22 dikurangi 10 ya adalah 12. 12 ini kan ada dua sisi, berarti 12 dibagi 2, berarti di sini 6, di sini 6. Ya, nah berarti untuk mencari Pitagoras yang ini, di sini ada 6, ada 8. Berarti polanya adalah Pitagoras 3, 4, dan 5. Di sini 6 dibagi 3 adalah 2. 8 dibagi 4 juga 2. Berarti 5-nya dikali 2 berarti 10. Ya, berarti sisi yang ini adalah 10. Berarti luas sisi sama dengan, di sini kan panjangnya 10 panjangnya itu 14 ya, karena kan sama dengan ini. Ini juga berarti 10 ya. Berarti 10 dikali 14, panjang kali lebar sama dengan 10 dikali atau 14 dikali 10 ya, sama dengan 140. Karena ada 2 di kiri sama di kanan, kita kali 2 ya. Berarti 140 kali 2 adalah 280. Oke. Nah, setelah itu kita hitung sisi yang atas dulu ya. Luas sisi atas. Luas sisi atas berarti kan ini 10. Ininya adalah 14. Berarti 14 kali 10. Berarti panjang kali lebar juga ya. Berarti 14 dikali 10 sama dengan 140. Lalu kita hitung sisi bawah ya. Hitung luas sisi bawah ya. Panjang kali lebar juga ya, hanya beda panjangnya. Di sini panjangnya 22, lebarnya berapa? 14 dikali 14 ya, sama dengan berarti 22 dikali 14, 308 cm persegi ya. Nah, setelah itu berarti kita jumlahkan semuanya ya. Berarti total sama dengan di sini ya. Pertama adalah yang ini dulu, 256 ditambah ya. Yang ini sisi kiri kanan 280 ditambah yang ini sisi atas 140 ditambah yang ini sisi bawah 308 ya. Berarti sama dengan ya, kita hitung 256 ya ditambah 280 ya ditambah 140 ya ditambah 308 sama dengan 984 cm persegi ya. Gampang ya adik-adik ya, sebenarnya yang penting kita teliti dan bisa menalar untuk menghitungnya ya. Good, kita lanjut soal terakhir nomor 25 ya.
Nomor 25, soal terakhir. Sebuah pembatas jalan berbentuk kerucut. Volumenya 14.130 cm3 dan diameternya adalah 30 cm. Berapa tinggi pembatas jalan tersebut ya? Berarti kalau berhubungan dengan volume ya kan? Berarti kita harus hafal rumus volumenya, dan di sini yang ditanyakan adalah tinggi. Berarti rumus volume dari kerucut sama dengan sepertiga dikali luas alasnya, berarti PR kuadrat dikali tinggi, ya kan? Nah, di sini untuk volumenya sudah ada nih, 14.130 sama dengan sepertiga dikali 22, kita pakainya disuruh 3,14 ya, berarti 3,14 dikali jari-jarinya berapa? Berarti diameternya 30 dibagi 2 berarti 15 dikali 15 dikali 15 dikali tinggi ya. Berarti 15 dibagi 3 bisa ya? Bisa. Berarti berapa? 5. Oke. Berarti di sini 14.130 sama dengan ya, kita kalikan dulu di sini yang 314 ya dikali 15 dikali 1. Nah, dikali 1 ya 1 ya. Dikali 1 berarti tetap ya. Terus dikali lagi 5 dikali lagi 5 ya. Berarti sama dengan 235,5 dikali tinggi ya kan. Oke. Berarti tinggi sama dengan 14.130 dibagi 235,5 ya. Nah, berarti di sini sama dengan ya. Berarti kita hitung dulu 14.130 dibagi 235,5 berarti 60 cm. Oke. Jadi jawabannya 60 ya adik-adik. Oke, akhirnya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang soal prediksi PTS Matematika kelas 6 semester 2 ya. Semoga bermanfaat, semoga ini menjadi sesuatu yang memudahkan adik-adik untuk memahami lagi materi-materi khususnya untuk bangun ruang dan bangun datar ya. Jadi kalau bangun ruang dan bangun datar ini kita memang yang pertama butuh penalaran ya, terutama untuk membaca gambar dan juga membaca cerita. Yang kedua, kita butuh ketelitian. Jangan sampai salah hitung dalam rumus atau mengkonversikan ukuran, misalkan dari sentimeter ke meter atau ke desimeter ya. Terus kita juga harus tahu kalau liter itu sama dengan apa sih? Ternyata sama dengan desimeter kubik. Kalau sentimeter kubik itu sama dengan apa sih? Ternyata sama dengan mililiter ya, dan seperti itulah ya. Kakak harap ini bisa membantu adik-adik. Terima kasih jika menurut adik-adik ini sangat bermanfaat. Kakak minta tolong untuk di-subscribe, di-like, di-share ya, dan dibunyikan loncengnya bagi ke teman-teman agar kita bisa sama-sama belajar ya. Mohon maaf jika kakak ada pembahasan, penulisan yang salah atau yang keliru atau yang tidak bisa dibaca ya, kakak mohon maaf karena kakak juga manusia biasa yang masih sama-sama belajar ya. Kakak pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah. Bye bye.